Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Qabla an nata'allam fi hadzal yawm, hayya bina nabda'u bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Apa itu iman? Apa itu hari akhir? Nah, langsung saja ya. Iman. Ya, ada yang tahu iman? Ya. Nah, kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Nah, apa saja yang dipelajari kita di materi ini? Nah, di sini ada peta konsepnya. Yang pertama, pengertian. Kita harus tahu dulu nih sebelum belajar apa itu iman, apa itu hari akhir ya. Setelah pengertian ayat Al-Quran. Nah, apa saja sih di Al-Quran yang menceritakan tentang hari akhir ya. Kemudian ada tanda-tanda datangnya hari akhir. Nah, kita akan tahu sekarang nih banyak terjadi musibah, banyak terjadi bencana. Nah, itu termasuk tanda-tanda bukan ya. Kemudian yang keempat itu nama-nama hari akhir. Nah, langkah-langkahnya di yang terjadi di hari kiamat, di hari akhir itu apa ya. Nanti ada nama-namanya ya. Kemudian yang selanjutnya ada hikmah. Nah, setelah kita belajar, kita tahu hikmahnya belajar. Hikmahnya beriman kepada hari akhir dan apa yang harus kita lakukan. Itu adalah hikmahnya. Oke, nah sebelum kita mulai, ada yang masih ingat rukun iman? Dulu Pak Hasan pernah mengajarkan ada rukun iman, ada rukun Islam ya. Rukun Islam dulu deh. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, pergi haji bagi yang mampu. Sekarang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman Allah, iman malaikat, iman kitab, iman para rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Nah, untuk rukun iman, iman kepada hari akhir ya, itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, kita lihat ya, yang urutannya tadi Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Nah, berarti rukun iman kepada hari akhir yaitu hari kiamat termasuk urutan yang ke-5. Jadi kalau ada pertanyaan rukun iman yang ke-5 adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat, atau bisa juga iman kepada hari akhir, hari kiamat termasuk urutan yang ke berapa dalam rukun iman, yaitu yang ke-5. Yang terakhir qada dan qadar. Oke, lanjut ya. Iman kepada hari akhir. Nah, iman apa itu iman ya? Iman kepada hari akhir, apa itu iman ya? Kita harus tahu iman itu al-imanu ya. Iman itu ya yang berarti percaya atau yakin. Jadi kalau kamu beriman, kalau kamu ya beriman ya, kamu harus percaya, harus yakin. Yakinnya bagaimana? Dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Itu iman ya. Kemudian hari akhir, hari kiamat. Nah, jadi hari akhir itu bisa kita sebut juga hari kiamat ya. Jadi ada hari akhir, ada hari kiamat. Ya itu sama. Hari akhir ya hari kiamat, hari terakhir kita, hari terakhir dunia, yaitu hari kiamat. Hari terakhir alam semesta itu hari kiamat. Nah, hari akhir itu apa? Hari berakhirnya. Hari berakhirnya seluruh kehidupan. Jadi seluruh kehidupan di alam semesta beserta isinya. Seluruh kehidupan di alam semesta ini hancur beserta isinya. Berakhir ya berarti hancur. Oke, paham ya? Kemudian iman kepada hari akhir. Nah, kita gabungkan, yaitu percaya bahwa adanya hari akhir. Iman itu percaya. Iman kepada hari akhir artinya percaya adanya hari kiamat ya, atau percaya bahwa adanya hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta beserta isinya ya. Lanjut, hari akhir ya, hari akhir. Nah, di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti,
uh, ada yang masih ingat malaikat yang tugasnya meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini akan meniupkan sangkakalanya. Sangkakala itu trompet yang ukurannya besar sekali, ya, itu sangkakala. Pertama kali dia akan meniupkan, ya, akan meniupkan pong, ya, kurang lebih suaranya enggak seperti itu, lebih besar lagi, karena pasien juga belum tahu, ya. Alhamdulillah, jangan sampai tahu. Kenapa jangan sampai tahu? Ya, berarti kita nanti akan menyaksikan, yang tahu itu yang menyaksikan hari kiamat, karena di hari akhir itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik itu nanti akan Allah matikan terlebih dahulu, ya. Jadi tidak sampai menyaksikan dahsyatnya hari kiamat, hari akhir. Malaikat Israfil pertama kali meniup sangkakala itu, ya, tiupan yang pertama, tiupan keguncangan, getar semua bumi, langit. Bayangkan ketika bumi aja bergetar, kita udah takut, apalagi langit, apalagi semuanya. Nah, itu yang pertama, tiupan keguncangan. Yang kedua, ya, untuk kedua kalinya ini, ya, itu adalah tiupan hari kiamat. Nah, jadi yang kedua ini tong, nah, semua hancur, planet-planet bertabrakan, langit gelap, sudah karuan, bumi itu retak, airnya keluar, dahsyat sekali ini. Ya, semua orang takut dan tidak berpikir orang lain, tapi memikirkan diri sendiri, ya, karena ketika kita takut, kita tidak akan berpikir, apalagi ini hari kiamat, kan. Kemudian yang selanjutnya, tiupan. Nah, setelah terjadi hari kiamat, nanti malaikat Israfil itu akan meniup, tiupan kembali, ya. Jadi setelah tanah ini rata, bumi ini udah tidak karuan ini, maka malaikat Israfil akan meniup yang ketiga kalinya, itu tiupan kebangkitan tadi. Jadi manusia dan jin, ya, itu akan ditiup, akan bangkit dari dalam tanah yang terkubur, yang tidak karuan itu akan bangkit. Nah, untuk apa? Ya, untuk melalui proses hari kiamat, hari akhir yang selanjutnya. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali tentang hari kiamat, ya. Kalian perlu tahu, ya, banyak di Al-Quran itu tentang hari kiamat. Kenapa? Ini berarti kita itu harus fokus, harus ingat selalu bahwa adanya hari kiamat, supaya kita itu lebih rajin ibadah, rajin sholat, ya. Jangan rajin main aja, sholat juga rajin dong. Main boleh, tapi sholat harus yang utama. Pak, saya sedekah terus tiap hari, tapi sholat kadang saya sholat kadang, itu salah, ya. Jadi yang wajib dulu dikerjakan, sholat dulu, yang tadi amalan yang wajib, atau yang pokok dulu, baru kalau sedekah sunnah, tapi itu juga harus dilakukan, ya, meskipun sunnah. Jadi yang wajib dulu, yang tadi rukun Islam itu sholat, zakat, ya, itu wajib. Puasa wajib, ya, harus dilakukan, karena kalau tidak, ya, berhutang. Kemudian selanjutnya, ya, tadi apa suratnya Al-Qari'ah, salah satunya Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Nah, ada lagi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, tatkala langit bumi itu zilzilah diguncang, ya. Al-Ghusyah, hal ataka hadithul ghusyah. Kemudian Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Al-Infidar, idza as-samaa'u fatarat, tatkala langit infatarat, terpecah, ya. Wa idzal kawakibu tatharat, dan bintang-bintang bertabrakan, ya, bertabrakan, menyebar, gitu. Jadi banyak, ya. Nah, kamu juga harus tahu, ya, ayat Al-Quran, ya, minimal 5 inilah: Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, Al-Ghusyah, Al-Waqi'ah, Al-Infitar. Banyak sekali ada yang lainnya, ada At-Takwir, dan kamu bisa lihat, ya, dari artinya aja udah kelihatan, ya. Al-Qari'ah, hari kiamat, ya.
azalzalah, guncangan ya. Jadi kamu bisa lihat dari artinya saja tanpa tahu isi suratnya. Kemudian kiamat. Nah, kiamat itu kalau dibilang kiamat, nah, kalau nggak dikatakan kecilnya berarti itu pasti besar ya. Jadi karena pada dasarnya kiamat itu ya besar, ya hari kiamat, hari terakhir gitu. Namun dalam kehidupan itu sebelum hari kiamat yang sesungguhnya itu ada namanya kiamat kecil ya. Yaitu kita sebut namanya kiamat sukro. Jadi kiamat itu dibagi menjadi dua ya. Kiamat sukro itu kiamat kecil. Apa itu? Peristiwa hancurnya sebagian alam atau makhluk hidup. Nah, jadi sebagian alam lah, misalkan setengah bumi, sepertiga, seperempat ya, atau planet lain ya gitu, itu makhluk hidupnya gitu. Ya sekarang nih terkena banyak yang meninggal ya, saudara-saudara kita itu terkena COVID-19 ya, itu juga termasuk kiamat kecil sebenarnya ya, karena sebagian. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro ya, jadi kiamat sukro dan kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar. Kalau kiamat besar ya tentunya seluruh alam semesta hancur ya, bukan hanya bumi, alam semesta. Alam semesta itu bumi, langit, planet-planet semuanya, dan seluruh makhluknya juga hancur mati ya. Nah, contoh kejadian kiamat kecil ya. Kiamat kecil itu yang biasa kita dengar, kita tahu, apalagi sekarang nih, yaitu salah satunya orang meninggal dunia ya. Orang yang meninggal dunia ya, itu adalah contoh kiamat kecil. Pak, orang meninggalnya ada 10, ada 100, ada 1000, itu juga termasuk kecil. Orang meninggal dunia ya, bukan seluruh makhluk. Yang kedua contohnya bencana alam. Nah, bencana alam ini banyak ya. Nah, salah satu ini coba dilihat. Nah, ini adalah gunung ya, gunung meletus. Nah, dia mulai mengeluarkan apinya, dia akan meletus nih. Jadi contoh kiamat kecil selain orang yang meninggal dunia yaitu gunung meletus. Ada gunung meletus ya. Yang kedua ada banjir bandang ya. Ini ada banjir susulan, banjir bandang, dan banjir-banjir yang lainnya ya. Banyak sekali banjir. Ada banjir kanal. Selanjutnya ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, gempa bumi. Gempa bumi ini termasuk juga kiamat kecil ya, padahal besar, dahsyat gitu. Karena dia juga lokal, karena sebagian ya, bukan seluruh. Saya ingat kalau kiamat atau kiamat besar itu, atau kiamat sesungguhnya itu adalah ya seluruh alam semesta. Kalau lokal sebagian ya, itu kalau gempa buminya satu dunia, semua planet ya, itu kiamat besar namanya. Nah, selanjutnya, nah kiamat besar ya, tadi disebutkan kiamat besar itu ya, satu contohnya hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Jadi kalau ditanya contoh dari kiamat besar ya, tentu saja hancur seluruh alam semesta, seluruhnya, seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, ini ya. Jadi kita lihat lagi, kita sudah belajar apa aja nih. Kita udah pengertian, udah ayat, udah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Oh, belum ya, pengertian dan ayat ya. Kita akan selanjutnya belajar tentang tanda-tanda datangnya hari akhir ya. Untuk tanda-tandanya secara umum dibagi menjadi dua, ada tanda-tanda kecil. Jadi tanda-tanda kecil jadi dinamakan kecil. Kenapa? Ya berarti kiamatnya sudah dekat. Kecil ya. Tanda-tanda besar, kiamatnya sudah sangat dekat. Kalau sudah sangat dekat itu mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi. Tapi kalau sudah yang tadi yang kecil sudah dekat, itu bisa jadi berapa tahun lagi kan, seperti itu, atau berapa puluh tahun, atau 100 tahun juga termasuknya sudah dekat itu. Karena berarti kan umur satu manusia itu kan, karena bumi kan sudah dihuni oleh dengan beberapa periode manusia kan, seperti itu. Nah, untuk tanda-tanda kiamat kecil kita perlu waspada, kita perlu merenung sejenak, kita perlu perhatian.
tanda-tanda kiamat kecil. Nah, yang pertama, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, ini bahaya ini. Anak-anak semua, sudahlah katanya. Misalkan seperti ini. Belajar ini aja. Belajar misalkan belajar sains, belajar apa? Agama belakang aja, nanti aja. Nah, ini berarti menganggap bahwa agama tidak penting. Ini salah satu tanda-tanda kiamat. Kiamat yang lingkupnya kecil, tanda nggak kecil ya. Kiamat yang lingkupnya kecil. Kenapa? Berarti kiamatnya akan dekat ya. Seperti Pak Hasan tadi bilang, mungkin bulan tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi sudah dekat nih. Yang kedua, minuman keras merajalela. Nah, dahulu pada zaman Rasulullah, ada zaman Zahiliyah atau sebelumnya nabi-nabi itu minuman keras merajalela. Kemudian selanjutnya setelah ada Rasulullah, tidak lagi, dan sekarang merajalela kembali ya. Itu juga tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian yang ketiga, jumlah perempuan lebih banyak. Nah, coba kamu hitung di kelas, perempuannya lebih banyak atau lebih sedikit ya. Kalau di Cikal sih Bapak lihat ya masih sama ya, tapi di sekolah lain, di tempat-tempat lain, atau bahkan ya itu nanti ketika kamu belajar di universitas itu lebih banyak, lebih kelihatan. Kalau di Cikal Bapak lihat masih agak seimbang lah, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat, banyak perempuan yang berpakaian tapi kelihatan nih. Nah, ini Pak Hasan perhatikan juga nih, perempuan banyak sekali yang memakai pakaian tapi kelihatan ya. Kalau kelihatannya masih dia nggak pakai jilbab, itu mah masih tidak kelihatan. Ini pakai pakaian tapi kelihatan, itu transparan atau bisa kelihatan lah ininya. Nah, alhamdulillah ini sekarang banyak sekali ini terjadi. Mudah-mudahan ya anak-anak semua, anak terutama yang perempuan ini tidak termasuk hal yang demikian dan tidak akan menjadi demikian. Dan Bapak doakan semoga kalian semua tetap dalam iman dan Islamnya sehat dan sesuai dengan aturan agama Islam ya. Kemudian yang kelima, banyak terjadi bencana alam. Nah, bencana alam yang tadi disebutkan, ada tsunami, yang sekarang juga nih ada COVID-19 dan yang lainnya, itu bencana alam. Dan tanda kiamat kecil, berarti kiamatnya sudah dekat nih. Kemudian pembunuhan merajalela, banyak sekali orang yang saling membunuh, saling ya itu. Yang ketujuh, banyak orang yang ingin mati. Nah, ini juga menjadi tanda-tanda nih. Wah, stres. Kenapa? Banyak masalah, bunuh diri ya. Stres, banyak masalah apa? Nggak punya makan, nggak punya uang, bunuh diri. Padahal kalau kita berpikir, itu kebutuhan manusia tidak banyak ya. Tempat tinggal ya, kemudian makan itu satu piring udah kenyang ya. Kalau udah kenyang, ngapain kita makan yang lainnya? Sebenarnya cukup ya, satu piring udah kenyang, itu tidak perlu banyak lah makan yang lainnya kan. Karena itu yang Pak Hasan bilang, kebutuhan itu sedikit kalau kita data gitu, makan sehari 3 kali lah. Jadi yang banyak itu yang berlebihan sebenarnya. Dan bagaimana supaya kita tidak termasuk golongan orang yang 7 ini, nomor 7, banyak orang ingin mati ya. Kalau imannya kita kuat, imannya kita pelihara dengan cara bagian, dengan sholat, ibadah ya, insya Allah kita tidak akan pernah berpikir dalam keadaan apapun ya. Jadi tidak ada alasan karena orangnya tidak mampu, tergolong orang yang miskin, maka dia banyak yang ingin bunuh diri. Enggak, mau yang kaya, mau yang muda, mau yang tua, mau yang kecil ya. Itu banyak sekarang terjadi itu ya. Jadi intinya kembali perkuat iman kita ya. Kemudian yang kedelapan, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Nah, banyak sekali juga sekarang masjid dihias, masjid dicat seperti emas, masjid diberi hiasan-hiasan yang mewah, yang megah ya, tapi ya itu kosong pas ketika sholat, 1 baris, 2 baris ya, itu juga tanda-tanda tuh. Makanya mari kita sama-sama sholat ya, yang dekat dengan musola dengan masjid ya, kita lebih baik sholatnya berjamaah karena pahalanya 27 derajat. Selanjutnya, nah, tanda-tanda kiamat besar tadi kecil ya, kiamat besar berarti kiamat sudah sangat dekat.
mungkin 1 minggu lagi, mungkin 1 bulan lagi, itu sangat dekat ya, sangat dekat, mungkin berapa hari lagi ya. Nah, mataharinya terbit dari barat. Kita biasa di pagi hari melihat matahari indah ya di sisi timur ya. Kita tiba-tiba lihat dari barat, astagfirullahaladzim, naudzubillah, itu berarti matahari nanti akan turun, bisa 1 jengkal dengan kita. Panasnya itu tanda-tanda dari kiamat yang besar, ada kiamat yang sangat dekat. Kemudian munculnya Dajjal. Nah, Dajjal ini pada zaman dahulu sebenarnya sudah ada ya. Kemudian dia kena apa ya, ditawan, diikat gitu, sehingga aman ya manusia untuk saat ini. Tapi nanti di hari akhir, di hari kiamat ya, dia lepas. Nah, kuncinya Dajjal ini, kunci yang mengikat dia ini salah satunya orang yang azan. Jadi kalau masih banyak yang azan, masih banyak orang ibadah, insya Allah dia nggak akan bisa keluar dari situ. Kemudian yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa pada waktu itu ya, ketika difitnahkan ya, kemudian nama Allah diangkat ke langit ya. Kemudian pada hari kiamat Nabi Isa turun kembali ya, ke bumi. Kemudian yang keempat, rusaknya Ka'bah. Ka'bah itu adalah kiblat kita. Ya, mohon maaf, Ka'bah itu adalah kiblat kita saat ini ya. Kenapa menjadi kiblat ya? Karena Allah memintakan kiblat, memerintahkan kepada kita untuk sholatnya menghadap kiblat. Kalau Allah memerintahkan menghadap yang lain ya, kita ikutin kan. Karena zaman dahulu kiblatnya itu tidak di Ka'bah ya. Jadi kita sholat itu bukan karena kita ya menyembah Ka'bah atau apa gitu, tapi karena kita mengikuti perintah Allah suruh menghadap Ka'bah, seperti itu. 5. Ya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi nanti ada segolongan atau kaum ya yang membuat kerusakan. Dia ini Ya'juj dan Ma'juj ini dalam keterangan dia manusia juga, tapi kuat, tinggi, besar lagi. Wah, susah untuk dikalahkan. Ini Ya'juj dan Ma'juj seperti itu. Dan yang keenam, munculnya binatang yang bisa, ini bukan bias ya, bisa berbicara. Hati-hati nih. Kadang kita kan, binatang ajaib, bisa ini, bisa itu. Wah, sebenarnya kita harus berpikir ya, bahwasanya ada apa ini, sehingga iman kita semakin tebal dan semakin kuat. Nah, nama-nama hari akhir. Nah, Yaumul Qiyamah. Nah, setelah kita tahu Yaumul Qiyamah itu hari kiamat. Yaumul Qiyamah artinya hari kiamat, hari berakhirnya seluruh alam semesta. Kemudian setelah hari kiamat nanti ada Yaumul Zalzalah, hari keguncangan. Berakhir dulu, kemudian diguncang kan, ya. Berakhir kehidupannya bagaimana, yang pertama diguncang, hari keguncangan, Yaumul Zalzalah. Jadi kalau ada pertanyaan, Yaumul Zalzalah itu Yaumul hari apa? Hari keguncangan. Yaumul itu hari ya. Yaumul Ba'ats ya. Yaumul, setelah diguncang itu dibangkitkan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan manusia. Setelah dibangkitkan, Yaumul Mahsyar, dikumpulkan ke dalam padang mahsyar, padang yang sangat luas ya. Setelah dikumpulkan diapain? Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan, itu dihisab. Mizan, di hari perhitungan, dihitung, ditimbang ya. Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan, dihitung, ditimbang ya, hari perhitungan ya. Amal manusia itu nanti ada mana yang baik, mana yang tidak baik kan gitu, seperti itu. Kemudian yang keenam, Yaumuddin, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Setelah dihitung, dihisab nih, tahu nih si A masuk ke neraka, si B masuk ke surga. Yaumul Jaza, hari pembalasannya. Jadi kita akan diadili, dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Nah, tadi kita udah belajar. Nah, kalian bisa cari untuk tambahan pengetahuan kalian, ada beberapa nama-nama surga ya. Ada surga dan neraka ya, ada surga Firdaus, surga Aden ya, ada Qarol ya, dan lainnya. Kemudian ada neraka Hawiyah, neraka Jahanam, dan
Nah, kalian bisa cari itu. Dan yang selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, setelah kita tahu, setelah kita belajar tentang iman kepada hari akhir, hari kiamatnya, tentunya kita tahu bahwa ternyata hidup kita itu tidak lama, hidup kita itu sementara. Nah, bagaimana caranya, hikmahnya? Ya, kita harus rajin beribadah. Manfaatnya kita beriman, percaya, rajin beribadah, senang berbuat kebaikan, menghindari perbuatan tercela, selalu memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni hambamu ini yang penuh dosa, ya. Berdoa, berzikir, ya, sholat, sedekah, zakat, dan yang lain. Sabar ketika ditimpa musibah, sabar, ya. Jadi ketika kalian ditimpa musibah, karena semua manusia pasti itu mengalami yang namanya musibah itu. Jadi sabar, jangan marah-marah, ya sabar. Ya boleh sedih lah, tapi jangan sampai marah-marah, jangan sampai emosi yang berlebihan. Itu bukan orang yang beriman, ya, dan itu bukan hamba Allah yang baik. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini, ya. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada apa, silakan WA Pak Hasan. Nah, kalau Pak, saya tadi belum paham nih, kamu putar lagi video ini, ya, diputar nanti. Nah, setelah ini di bawah ini kalian download, ada latihan nih. Nah, kalian akan diminta untuk nulis pengertian iman kepada hari akhir, kemudian kiamat sugro, kiamat kubur itu apa. Kalian jawab di bawah, ya, di Google Form. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya dari Pak Hasan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bina nahtadim bi khiratil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.